perkuliahan praktikum pengendalian proses. Di video pembelajaran kita kali ini kita akan mempelajari yaitu korelasi antara besaran-besaran pada pengendali. Capaian pembelajaran yang akan saya demonstrasikan di video kali ini yaitu mencari korelasi antara input dan output pada sistem pengendali tekanan dan juga mendapatkan karakteristik masing-masing elemen pada sistem pengendali tekanan. Baiklah, langsung saja. Untuk lebih detailnya ikuti video berikutnya ya. Sebelum melakukan percobaan, pertama-tama yang harus kita lakukan adalah mengecek semua peralatan sudah siap digunakan. Baik, saya sedikit menambahkan dari informasi yang kemarin, bahwa kalau kita menggunakan pengendalian proses itu ada dua simulasi yang bisa kita lakukan. Jadi menggunakan tangki dan tanpa menggunakan tangki. Nah, perlu kalian perhatikan, valve jika dia tidak searah dengan pipa, itu artinya adalah dia menutup, ya. Jadi kalau seperti ini, karena tombol knob valve-nya itu searah dengan pipa, maka dia posisinya adalah terbuka. Jadi kalau kita lihat aliran udara di sini, maka dia tidak akan masuk ke dalam tangki, ya. Tapi udara itu langsung menuju ke atas, ya. Dia juga tidak melewati ini karena dia posisinya juga tidak searah dengan pipa, ya. Jadi udara itu langsung menuju ke pipa ini, ya. Kemudian masih ingat ya di bab 1 bahwa ini adalah merupakan disable, ya. Jadi bisa kita buka atau kita tutup, ya. Baik, dari informasi yang sebelumnya bahwa digunakan proses ini untuk pengambilan data korelasi itu adalah tanpa menggunakan tangki, ya. Jadi kalau kita mengambil data untuk korelasi ini dengan menggunakan tangki, maka posisinya harus kita ubah, ya. Jadi seperti ini. Nah, ini kita tutup, ya. Sehingga udara akan masuk atau melalui pipa ini, ya, karena valve-nya sudah kita buka. Kemudian dia akan masuk ke tangki, dan dia akan keluar sini, dan tetap ini adalah merupakan disable, ya. Jadi suatu saat bisa kita buka atau bisa kita tutup. Kemudian atur tekanan masuk pada pneumatic valve P1 di sini sebesar 22 PSI dengan cara mengatur bukaan valve 1 yang ada di sini. Kemudian kita akan mengatur bukaan valve 2 hingga display yang ditunjukkan pada panel controller menunjukkan prosentase PO sama dengan 0% dan prosentase PV sama dengan 100%. Baik, karena peralatan di sini juga sudah tersetting dan juga sudah dilakukan kalibrasi pada controller, kita juga sudah siap melakukan untuk percobaan. Proses selanjutnya, atur pengendali pada operasi manual dengan cara mengatur panel pengendali di PCT10 ini. Baik, sekarang kita akan menjelaskan fungsi dari tombol-tombol di controller, ya. Jadi seperti kalian tahu bahwa untuk korelasi besaran dalam tekanan itu kita melakukannya dalam kondisi manual, bukan otomatis, ya. Jadi apa bedanya sekarang kalau kita lihat di pengendali ini? Nah, coba kalian perhatikan ya. Jadi kalau posisi ini ada dua lampu, ya, ada dua lampu di sini. Kalau kalian melihat di monitor ini, maka kalau lampunya tidak menyala, maka pengendali ini dalam kondisi otomatis. Apa artinya otomatis? Kalau artinya otomatis berarti yang mengendalikan, yang berpikir, yang melakukan pekerjaan untuk membuka valve atau menutup valve di manipulated variable itu adalah si controllernya, ya. Nah, sekarang seperti kalian tahu bahwa untuk mencari besaran atau korelasinya itu harus posisi manual, ya. Baik, kita lanjutkan untuk mengubah proses ini menjadi manual.
Jadi kalau kalian perhatikan di sini ada mode ya. Kemudian ini ada tulisan geser mode ya. Nah, fungsinya apa? Jadi di sini kalau kita mau membuat posisi proses ini menjadi manual, maka caranya adalah kita harus menekan mode dulu ya. Kemudian baru kita tekan tombol yang kanan, kemudian ke kiri dan ke kanan lagi. Nah, kita lihat tadi lampu mati, sekarang menyala ya. Jadi indikasinya kalau proses ini menjadi manual, artinya kita bisa menggerakkan power outputnya atau bisa mengatur bukaan valve-nya itu adalah pada saat lampu ini menyala ya. Oke, nah sekarang apa fungsinya dari geser ini? Geser kedip ya, ditulis ini ya. Ini agak unik ya. Jadi geser kedip itu maksudnya itu adalah kita bisa mengatur angka yang mana yang mau dirubah ya, digit yang mana. Jadi misalnya nih saya mengatur di sini ya. Nah kalian lihat ya, yang berkedip itu adalah yang angka 1 ya. Kemudian kalau saya jalankan lagi seperti ini, nah yang berkedip adalah angka 0 yang paling belakang. Kalau saya tekan lagi seperti ini, maka dia akan berada di tengah. Artinya lampu yang berkedip itu adalah angka yang siap untuk dirubah ya. Nah, bagaimana merubahnya? Merubahnya adalah dengan menggunakan tombol yang tulisannya adalah naik, turun, dan enter ya. Semisal saya mau mengubah ini menjadi 0 ya. Jadi saya tinggal menekan bagian yang turun ya. Seperti ini, jangan lupa di enter. Nah, kalau misalnya saya ingin menaikkan ya, atau ingin menambah ini menjadi angka misalnya 20, 30 ya, maka saya harus jalankan atau saya geser kedip ini, saya tekan sampai dia ke arah yang 0 bagian yang kedua ini ya. Caranya tinggal tekan saja. Nah, kita cari. Nah, ternyata yang berkedip di bagian yang tengah. Sehingga kalau kita ingin menaikkan menjadi 20, 30 atau 50 terserah kalian ya. Itu kita menggunakan tombol yang naik ini. Nah, misalnya saya mau berapa ya? 30, 40 atau 50 lah ya. Nah, seperti ini. Jangan lupa di enter. Nah, maka proses ini akan mengikuti sesuai dengan nilai yang kalian masukkan. Nah, sekarang akan saya jelaskan lagi sebenarnya yang di bawah ini apa, yang di atas ini apa ya. Jadi atas itu menunjukkan proses variabelnya. Apa proses variabel? Itu adalah variabel yang terukur atau yang terbaca setiap saat ya. Jadi ini hubungannya sama keluaran proses, kemudian yang masuk ke dalam alat ukur. Nah, itu adalah proses variabelnya ini ya. Nah, kemudian yang bawah apa? Yang bawah ini ya, itu adalah PO, keluaran dari controller yang menuju ke final control element ya. Nah, ada dua opsi di sini ya. Jadi yang di atas ini selalu merupakan nilai PV ya. Nah, yang bawah ya, kalau kalian lihat di sini, saya coba tekan di sini ya. Nah, jadi saya tekan bagian yang kiri dari geser mode itu, dia akan menunjukkan angka dengan 1 digit di belakangnya ya. Kalau saya tekan ini ya, berarti ini menunjukkan power outputnya. Jadi bedanya tadi ya, kalau ada digit di belakangnya, 1 digit belakangnya, maka itu merupakan proses variabel. Tapi kalau tidak ada digitnya seperti ini, maka dia menunjukkan PO ya. Jadi kalau saya tekan ini, maka dia akan merupakan proses variabel. Kalau seperti ini merupakan PO-nya ya. Yang di atas tetap merupakan nilai dari PV ya. Baik, jadi saya ringkas lagi ya. Kalau kita ingin melakukan manual atau otomatis, maka yang dilakukan adalah mematikan ya. Jadi ini posisi manual ya, perlu diingat ya, kalau nyala itu berarti posisi manual.
Kalau ingin kita matikan berarti caranya adalah tekan mode ya. Kemudian tombol kanan kita tekan, maka lampu akan mati. Ya. Kalau kita ingin otomatis, kalau kita ingin manual, maka kita tekan mode ya. Kemudian tekan tombol kanan, kiri, kemudian kanan. Nah, lampu akan menyala. Kalau kita akan mematikan atau ingin mengotomatiskan, maka tekan mode, kemudian tombol kanan. Nah, dia akan merupakan posisi yang otomatis. Nah, sekarang seperti saya bilang tadi, yang ada tanda titiknya seperti ini di bawah itu menunjukkan PV, proses variabel, ya. Yang atas, kalau kita tekan yang ini, maka dia akan menunjukkan power output. Ya, jika kita ingin mengubah angka sesuai keinginan kita, maka kita menggeser ke geser kedip ini, ya. Kemudian kita bisa mengubah angkanya berapa dengan menggunakan tombol naik, turun, dan jangan lupa enter. Baik, begitu ya. Jadi ini adalah penggunaan dari controller untuk mengubah dari posisi otomatis menjadi manual, kemudian menunjukkan penunjukannya apakah dia PO atau PV, ya. Kemudian saat kita ingin mengubah itu kita bisa menggunakan seperti yang saya jelaskan tadi, jadi geser kedip, kemudian naik, turun, dan enter. Seperti yang dapat kalian lihat, saat ini controller sudah pada operasi manual yang dapat ditunjukkan dengan lampu indikator di sini menyala. Pada panel controller bagian atas ini menunjukkan prosentase proses variabel atau PV, sedangkan ini menunjukkan prosentase power output atau PO. Pada posisi saat ini, seperti yang dapat Anda amati ketika PO kita setting 100%, nilai PV di sini sama dengan 0%. Di sini kita juga dapat membuktikan ketika PO kita setting 100, valve di sini akan menutup. Ini juga dapat dilihat dari posisi jarum penunjuk pada posisi skala bawah saat ini. Artinya ada udara tekan di sini untuk menutup valve, sehingga tidak ada udara masuk sepanjang pipa ini. Ini juga dapat diamati pada tekanan P4 sama dengan 0. Jadi kalau kita melihat korelasinya dari persen ke tekanan, itu bisa dilihat dari sini ya. Jadi PO-nya 0, di sini tekanannya bisa dilihat juga PSI. Nah, hasil keluaran dari pneumatic valve itu bisa diukur di P4 ya. Kita lihat ini. Ya. Nah, catatan ya, kita menggunakan tanpa tangki. Nah, kalau misalnya kita sekarang, jadi untuk berikutnya kita naikkan. Nah, saya tiap 20% gitu ya. Nah, kita cek di sini berapa PV-nya, berapa P0-nya. P0 dikorelasikan dengan tekanan itu berapa di sini ya, sebelum masuk ke pneumatic valve. Nah, kemudian terukur di prosesnya berapa. Ini itu adalah setara dengan persen di sini. Gitu ya. Dan seterusnya sampai kalian mendapatkan tiap kenaikan misalnya 20%, berarti seterusnya adalah 40%, 60%, 80%, dan 100%. Nah, demikian juga kalau kita mau melakukan menggunakan tangki, ya. Ini kita tutup. Kita buka, kita bisa lakukan hal yang sama, ya. Nah, kita dari 0 dulu, ini, ya seperti penjelasan sebelumnya. Jadi berapa sini P0-nya, kemudian PV-nya dikorelasikan di jalan tekan yang masuk ke pneumatic valve, dan ini terukur berapa tekanannya di sini, dan ini bisa dikorelasikan dengan yang terlihat di layar. Nah, untuk data berikutnya itu kalian terserah ya mau kenaikan berapa, mau 10, 20, 30, 40,
atau per 20 ya, tapi data itu diambil dari titik 0 sampai 100 gitu ya. Nah itu data itu digunakan untuk mengisi linearitas. Untuk data yang ada di LKM itu adalah data yang menggunakan tangki. Kenapa menggunakan tangki? Karena alasannya kalau kita tanpa menggunakan tangki, proses ini relatif tidak stabil, ya. Jadi data yang diambil itu naik turun gitu ya. Sehingga untuk pengisian LKM data tersebut itu kita ambil pada saat dia posisi menggunakan tangki. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya, pada percobaan ini kita akan mengamati karakteristik pada sistem pengendali dengan cara mengamati perubahan persentase PO terhadap perubahan persentase PV. Jadi, dalam percobaan ini, kita akan melakukan perubahan persentase PO dari 0% sampai 100% dengan interval kenaikan 10%. Setiap kenaikan 10%, catat persentase PV pada panel pengendali dan juga amati besar tekanan yang terbaca pada P2 atau tekanan masuk ke pneumatic valve. Dan mengulangi percobaan dengan perubahan persentase PO dari 100% menuju 0%. Baik, sekarang kita mencoba untuk menjelaskan tentang bagaimana pengambilan data untuk korelasi besaran di dalam pengendalian proses. Nah, tentunya kalian ingat ya bahwa yang atas itu menunjukkan proses variabel, yang bawah kalau tanpa ada digit 1 di belakang koma itu menunjukkan PO. Apa PO? PO itu adalah keluaran dari controller yang menuju siapa? Menuju ke final control element. Nah ini ya. Nah ini adalah keluarannya ya. Jadi kita lihat sekarang PO itu adalah 0. PV menunjukkan 100. Dia memberikan data ke final control element ya. Ingat ya bahwa di sini adalah mengubah arus menjadi tekanan. Jadi kita butuh yang namanya konverter ya. IP arus tekanan ya. Nah, masih ingat juga bahwa untuk menggerakkan final control element ini ya, ini adalah pneumatic valve, maka kita butuh udara tekan itu adalah 3 sampai 15 PSIG. Nah, sekarang kalian perhatikan korelasinya ya. Kalau saya masukkan di sini P0-nya 0 ya, dia memberikan informasi ke sini. Kita cek berapa keluarannya. Ternyata 3 PSI ya. Kalau saya rubah maka dia akan memberikan 15 PSI ya. Jadi tolong diingat bahwa pneumatic valve itu konversi udara tekannya itu dari arus ke pressure gauge itu memberikan nilai 3 sampai 15 PSI. Nah, sekarang setelah kalian paham itu ya, sekarang kalian sudah ada 0 itu setara dengan 3 PSI ya. 100 setara dengan 15 PSI. Nah, yang perlu diperhatikan lagi adalah bagaimana action dari pneumatic valve-nya ya. Coba kalian perhatikan. Sekarang saya nolkan ya. Ingat ya, ini ditekan seperti ini sampai dia ke titik angka yang mau kita rubah. Nah, ini ya. Kemudian kita turunkan karena kita mau nolkan ya. Nah, kemudian jangan lupa di enter. Oke, sekarang lihat di bagian pneumatic valve. Di pressure gauge menunjukkan 3. Tapi di final control element dia menunjukkan buka full. Ya. Masih ingat bahwa
Kalau udara digunakan untuk membuka, maka dia disebut dengan apa? Udara digunakan, ini tutup ya, jadi 3. Jadi pada saat dia 3, ini dia membuka ya. Pada saat kita 100 kan, coba kita cek lagi ya. Nah, pada saat dia 15, ternyata posisi dari pneumatic valve itu adalah tertutup ya. Artinya apa? Jika kita memberikan udara tekan ke dalam pneumatic valve, maka posisinya dia bukan terbuka tapi tertutup. Itulah yang disebut dengan air to close. Udara digunakan untuk menutup ya. Kita ulangi lagi, kita nolkan ya. Nah, seperti ini, tekanan di 3 PSI. Berarti sebenarnya adalah udara tekannya sedikit, tapi ternyata pneumatic valve itu malah membuka ya. Jadi posisi 0, 3 PSI, posisi valve terbuka. Pada saat 100, 15 PSI, posisi tertutup. Ya, saya harap kalian paham ya. Oke, jadi di sini saya masih mempergunakan proses yang menggunakan tangki ya. Jadi kalian ingat lagi, ini adalah menggunakan tangki karena ini tertutup ya. Ini langsung buangannya ke sana ya, ada ada pipa buangan. Nah, kalau ini posisi tertutup, ini dibuang ke sini ya, ada selang pipa di sini ya. Dan ini langsung diukur pada flow meter ya, bisa dibayangkan ya. Jadi udara ya, ini dengan tangki ya. Jadi udara masuk sini ke dalam tangki, kemudian keluar ya, dia ke arah pipa yang di belakangnya ini ya. Kemudian dia akan diukur oleh flow meter dan keluarannya ke atas ya. Kalau misalnya kita tanpa tangki ya, kita tutup seperti ini ya, kemudian ini kita buka. Nah, berarti dia tidak akan melalui tangki lagi, tapi ke sana dia masuk ke pipa ini, kemudian dia keluar. Nah, oke, bagaimana sekarang kita mengambil data ya? Nah, untuk mengambil data itu adalah kita mencari korelasi antara P0 dengan bukaan valve-nya ya. Jadi kita di sini mengubah-ubah ya. Misalnya saya mulai dari 0 dulu ya, kenaikannya tiap 10% ya. Jadi sini satuannya persen ya, ini persen. Jadi persen, kemudian di sana tekanan ya. Bisa dipahami ya? Oke, kita coba 0 dulu ya. Nah, seperti ini. Nah, seperti penjelasan sebelumnya, maka P0-nya itu adalah 0%. PP-nya ini adalah 100% ya. Kemudian kalau dilihat dari tekanannya itu adalah setara dengan 3 PSI ya. Sekarang saya akan merubah persentase PO yang saat ini 100 menjadi 0% dan akan kita amati perubahan persentase PV di sini. Di sini kita dapat amati ketika saya rubah persentase PO dari 100 menjadi 0%, PV di sini naik sampai nanti akan stabil di angka 100%. Karena pada persentase PO 0%, pneumatic valve di sini akan membuka. Seperti yang dapat kalian lihat, jarum penunjuk berada pada posisi atas. Sehingga ada aliran udara yang juga dapat kita amati pada tekanan P4 di sini juga naik.
Ini merupakan data hasil percobaan untuk kalian dapat membuat grafik linearitas ataupun histeresis. Setelah semua data didapatkan, kita sudah dapat mematikan dari peralatan controller tekanan ini. Dan juga menutup aliran udara tekan pada proses ini. Baiklah, demikian video pembelajaran kita kali ini. Semoga dengan video kita hari ini kalian dapat mengamati linearitas maupun histeresis dari hasil percobaan. Terima kasih yang sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.